Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan hewan. Makhluk hidup yang ada di bumi ada banyak sekali selain kita manusia. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Sistem pernapasan pada hewan. Di situ nanti kita akan mempelajari sistem pernafasan pada cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Yang pertama, kita akan mempelajari sistem pernapasan dari cacing atau bisa disebut sebagai vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya kita akan belajar pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil. Itu, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ada gambar trakea, kemudian bermuara pada spirakel. Jadi urutan pertama kali serangga bernafas itu yang pertama dia masuk ke spirakel dulu, kemudian udara yang masuk ke spirakel akan diedarkan oleh trakea ke seluruh tubuh. Next, kita akan belajar mengenai ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, ini adalah gambar yang diperbesar ya, insang seperti serabut-serabut yang berbentuk seperti sisir itu disebut dengan filamen insang. Pada filamen insang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Insang terdapat
tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala insang. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Selanjutnya, amfibi. Contoh amfibi salah satunya adalah kata. Kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Reptil. Reptil contohnya adalah ular. Selain ada ular, ada juga cicak, buaya, dan lain sebagainya. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pernafasan burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Mamalia. Mamalia contohnya kuda, sapi, kerbau, dan kita manusia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut ya. Mamalia air. Contohnya paus, lumba-lumba. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Yuk kita simpulkan bersama-sama. Sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama, cacing bernapas menggunakan kulit. Serangga bernapas menggunakan trakea. Ikan, yap, betul, insang. Burung, paru-paru, dan gelembung udara atau kantong udara. Amfibi, paru-paru dan kulit.
Next, selanjutnya reptil dengan apa? Paru-paru. Mamalia dengan paru-paru. Udara yang masuk ke tubuh kita pertama kali melewati hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Selain itu, di hidung juga untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru agar udara tidak terlalu lembab atau terlalu kering. Setelah dari hidung, udara akan masuk ke faring, tekak, kemudian tenggorokan. Dalam tenggorokan ada yang disebut dengan trakea. Trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Pada dinding bagian dalam bagian tenggorokan dilapisi jaringan berambut atau silia. Jaringan ini berfungsi untuk mengeluarkan kotoran dan bakteri yang terbawa udara agar tidak masuk ke paru-paru. Proses pengeluaran benda-benda asing cabang batang tenggorokan atau bronkus. Trakea bercabang ke kanan dan ke kiri. Setiap cabang bermuara di paru-paru. Cabang dari trakea disebut bronkus. Percabangan bronkus ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada percabangan ke arah kanan. Kondisi inilah yang mengakibatkan paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit. Struktur dinding bronkus hampir sama dengan trakea. Perbedaannya, dinding trakea lebih tebal daripada dinding bronkus. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang menjadi bronchiolus. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronchiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronchiolus. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ dalam sistem pernapasan. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Paru-paru manusia berjumlah sepasang. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, yaitu di kanan dan kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir atau lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri atas 2 gelambir. Pada bagian luar paru-paru terdapat 2 lapis laput pembungkus paru-paru yang disebut pleura. Di dalam pleura tersebut terdapat cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bronkus dan bronchiolus. Selain itu, di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus merupakan ujung dari bronchiolus yang berbentuk gelembung kecil-kecil seperti buah anggur. Alveolus berdinding tipis, lembab, dan berdekatan dengan pembuluh-pembuluh darah. Di alveolus inilah terjadi proses pertukaran udara pernapasan, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada saat bersamaan, karbon dioksida dilepas untuk dikeluarkan melalui saluran pernapasan bersama dengan uap air sisa pembakaran tubuh. Nah, berdasarkan uraian yang sudah Ustazah jelaskan, dapat disimpulkan bahwasannya proses pernafasan yang pertama, oksigen masuk ke dalam hidung. Kemudian udara bergerak menuju faring, kemudian laring, kemudian trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Dalam alveolus, O2 masuk ke dalam tubuh. Kemudian CO2 yang berasal dari seluruh tubuh masuk lagi ke alveolus, kemudian keluar ke bronchiolus, bronkus, trakea, laring, faring, kemudian keluar dari rongga hidung berupa CO2 dan uap air.